Vladimir Putin bikin kejutan, Indonesia jadi sorotan dunia. Pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman mengomentari rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia. Duta Besar Rusia di Jakarta Lyudmila Verbiva juga telah mengonfirmasi Putin akan hadir pada acara KTT G20 yang digelar di Bali. Andrea mengatakan Indonesia yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif mengambil langkah tepat dengan mengundang semua anggota G20, termasuk Rusia. Menurut dia, Indonesia telah berhasil keluar dari tekanan Amerika Serikat yang sebelumnya meminta keanggotaan Rusia dipertimbangkan. Selanjutnya, penting bagi Jokowi berbicara dengan negara lain bahwa G20 hanya akan berbicara masalah ekonomi. Demikian kata Andrea di acara Jakarta Defense Studies di Jakarta Pusat. Ia menilai kedatangan Rusia KTT G20 tentu akan membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Di tengah gejolak yang ada, Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20 harus bersikap adil terkait munculnya tarik-menarik kepentingan Rusia dan Amerika. Andrea mengapresiasi langkah Indonesia yang tetap mengundang Rusia. Selain itu, Indonesia juga wajib meyakinkan agar negara lain tetap datang dan mencegah terjadinya sejumlah ancaman boikot. Jika Putin datang, Indonesia harus tunjukkan apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak ada hubungannya dengan G20. Andrea mengatakan, meski menolak usulan Biden, Indonesia harus tetap bersikap adil dan terbuka. Rusia hargai undangan KTT G20 dari Indonesia meski dikecam negara barat. Perdebatan perihal kedatangan Rusia di forum KTT G20 masih terus mencuat, terlebih ketika Presiden Vladimir Putin mengatakan kesediaannya untuk hadir. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verbiva pun menyampaikan apresiasinya terhadap undangan Indonesia yang sudah diterima secara resmi. Kami sudah menerima undangan resminya dan kami sangat menghargai posisi pemerintahan Indonesia yang sangat seimbang karena kami setuju dengan pihak Indonesia bahwa G20 bukanlah forum untuk membahas krisis politik hingga G20 harus berkonsentrasi pada ekonomi dan keuangan global. Demikian kata Dubes Lyudmila Verbiva dalam acara diskusi media tentang kondisi kemanusiaan dalam konflik Rusia-Ukraina pada Rabu. Ketika negara barat menyebut bahwa ketika Indonesia mengundang Rusia, maka harus juga mengundang Ukraina dan perlu diingat bahwa Ukraina bukan merupakan anggota G20. Pihak Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI juga telah mengeluarkan pernyataan terkait hal ini. Sudah sesuai dengan presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20. Demikian kata Dian Triansjani. Hal itu harus di-underline juga adalah bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada base of principle. Dalam press briefing pada mingguan Kemlu RI pada Kamis 24 Maret, Dubes Triansah menyatakan bahwa Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi, forum atau organisasi baik itu dalam konteks badan-badan PBB atau pada saat memimpin Dewan Keamanan PBB, ASEAN atau dewan lainnya selalu berpegang pada rule of procedure atau aturan yang berlaku. Demikian juga di G20, oleh karena itu, sudah kewajiban Presiden G20 untuk mengundang seluruh anggotanya. Invasi Rusia ke Ukraina berimbas pada keanggotaan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin di G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah negara barat lainnya mengusulkan supaya Rusia dihapus dari daftar negara pertemuan tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali mendatang. Menanggapi hal itu, Putin tak mengambil pusing dan memberi peringatan dampak yang terjadi apabila Rusia dicoret dari KTT G20. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi ketua presidensi dan tuan rumah G20 tahun ini. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan melaksanakan KTT G20 secara netral dan tak memihak. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap mengundang semua anggota G20 seperti yang dilakukan presidensi sebelumnya, salah satunya Rusia. Rusia sendiri tak masalah bila dikeluarkan dari KTT G20 di Indonesia mendatang, namun mereka secara tidak langsung memberi peringatan. Dengan keluarnya Rusia akan menyebabkan misi negara G20 tak tercapai. Format G20 penting, tapi dalam keadaan saat ini, ketika sebagian besar peserta berada dalam keadaan perang ekonomi dengan kami, tidak ada hal buruk yang akan terjadi, kata juru bicara Kremlin. Dmitry Peskov juga mengatakan tidak ada bencana apabila Rusia diusir dari G20. Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Lyudmila Verbiva mengklaim pengusiran itu tidak akan membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi global. Namun sebaliknya, justru tanpa Rusia akan sulit untuk mencapai tujuan awal. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi ini. Sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya. Tidak ada anggota yang memiliki hak untuk memberhentikan negara lain sebagai anggota. G20 harus menerapkan multilateralisme yang nyata, memperkuat persatuan dan kerjasama. Negosiator Rusia dan Ukraina juga memulai pembicaraan damai langsung pertama di Istanbul, Turki pada Selasa. Perundingan damai itu dihadiri miliarder Rusia Roman Abramovich yang disetujui oleh Barat atas invasi Moskow ke Ukraina.
Kedua tim duduk saling berhadapan di meja panjang di kantor kepresidenan. Televisi Ukraina juga mengatakan pertemuan itu dimulai dengan sambutan dingin dan tidak yaitu jabat tangan di antara para delegasi. Sebelumnya, Ukraina juga mengatakan tujuan paling ambisius pada pertemuan itu adalah untuk menyetujui gencatan senjata. Sementara seorang pejabat senior AS mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak siap untuk membuat kompromi untuk mengakhiri perang. Lantas, apa hasil perundingan damai di Turki? Peluang pertemuan Putin dan juga Zelensky. Dalam pidato menjelang pembicaraan di Selat Bosporus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada para delegasi bahwa waktunya telah tiba untuk hasil nyata. Menurutnya, adalah membuka jalan bagi pertemuan dua presiden, yaitu pemimpin negara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terserah kedua pihak untuk menghentikan tragedi ini, mencapai gencatan senjata dan perdamaian sesegera mungkin adalah untuk kepentingan semua orang. Kami pikir kami sekarang telah memasuki periode di mana hasil nyata diperlukan dari pembicaraan. Proses negosiasi yang telah Anda lakukan di bawah perintah para pemimpin Anda juga telah meningkatkan harapan untuk perdamaian. Rusia janji kurangi serangan dan diberitakan The Guardian, Rusia juga telah berjanji untuk serangan secara drastis mengurangi aktivitas militernya di Ukraina Utara untuk membantu memajukan pembicaraan damai. Namun para ahli dan diplomat barat mengatakan keraguan bahwa langkah itu lebih dari sekedar taktik untuk menutupi kemunduran di lapangan. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengatakan setelah pembicaraan di Istanbul, Moskow ingin meningkatkan rasa saling percaya. Selain itu, menciptakan kondisi yang tepat untuk negosiasi di masa depan dan juga mencapai tujuan akhir penandatanganan kesepakatan damai dengan Ukraina. Menurutnya, Kremlin akan secara radikal mengurangi aktivitas militer ke arah Kiev dan juga Chernihiv. Sementara Moskow menunjukkan langkahnya sebagai isyarat niat baik ketika kemajuan Rusia tampaknya terhenti di beberapa front. Pasukan Kremlin digagalkan oleh perlawanan keras Ukraina, kerugian besar dan kegagalan logistik dan juga taktis. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina dan memaksa menyerah lebih awal, Moskow mengatakan pihaknya mengalihkan fokusnya untuk memperluas wilayah yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia di wilayah Donbas Timur. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia belum melihat apapun yang menunjukkan bahwa pembicaraan sedang berlangsung dengan cara yang konstruktif. Ia menyarankan indikasi mundurnya Rusia dapat menjadi upaya Moskow untuk menipu orang yang mengalihkan perhatian. Lalu seorang juru bicara Boris Johnson juga mengatakan Inggris telah melihat tanda-tanda beberapa pengurangan dalam pengeboman Rusia di sekitar Kiev.